Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pepohonan menjulang tinggi, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Rimba. Tempat itu terasa sunyi dan tenang, namun menyimpan pesona alam yang menakjubkan. Pohon-pohon raksasa membentuk kanopi hijau yang menaungi desa dari panas matahari, sementara aliran sungai kecil yang jernih mengalir tenang di tepi desa, menjadi sumber kehidupan bagi penduduk dan satwa liar yang mendiami sekitarnya. Modernisasi seakan enggan menyentuh desa ini. Listrik hanya tersedia di beberapa rumah, dan satu-satunya jalan penghubung keluar masuk desa hanyalah jalan setapak dari tanah yang melintasi hutan. Dalam kesederhanaan kehidupan itulah tinggal seorang perempuan muda bernama Nur, sosok bidan desa yang dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasan serta dedikasinya. Warga desa menghormatinya dengan sebutan Bidan Nur. Walau usianya baru menginjak 27 tahun, kemampuannya dalam menangani proses persalinan sudah sangat diakui. Beberapa kali ia berhasil menyelamatkan ibu dan bayi dalam situasi genting yang menegangkan. Nur tinggal di sebuah rumah kecil yang berdiri tenang di ujung desa, tak jauh dari batas hutan. Meski sederhana, rumah itu tertata rapi dan memiliki sentuhan feminim yang mencerminkan kepribadian pemiliknya. Di ruang tengah, sebuah rak penuh buku-buku medis berjajar rapi di samping pot-pot kecil berisi tanaman obat, hasil pembelajaran Nur dari para tetua desa. Sebagian besar peralatan medis yang ia miliki merupakan gabungan antara alat-alat tradisional dan peralatan modern sederhana yang ia bawa dari pelatihan di kota beberapa tahun lalu. Setiap kali terdengar kabar bahwa seorang ibu akan melahirkan, maka nama Nur adalah yang pertama disebut. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung terang di langit dan menyinari rimbunnya hutan, Nur terbangun oleh ketukan tergesa di pintu rumahnya. Seorang pemuda datang dengan wajah panik, meminta bantuannya karena Ibu Wati akan melahirkan namun menghadapi masalah serius. Tanpa banyak pertimbangan, Nur segera membawa tas peralatan medisnya dan mengenakan kain panjang untuk melindungi tubuhnya dari dinginnya malam. Ia pun segera mengikuti langkah tergesa pemuda itu menuju rumah Ibu Wati. Sepanjang perjalanan, suara-suara malam dari dalam hutan menjadi pengiring langkah mereka. Denting nyanyian jangkrik, siulan burung malam, dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin malam menambah suasana mencekam. Setibanya di rumah Ibu Wati, Nur langsung memahami bahwa situasinya cukup serius. Ibu Wati terlihat lelah, napasnya tersengal, sementara keluarga di sekelilingnya tampak cemas. Dengan ketenangan dan keyakinan penuh, Nur segera mengambil alih keadaan, memberi arahan kepada orang-orang yang berada di sekitar. Dalam beberapa jam yang menegangkan, akhirnya tangis bayi pun terdengar menyayat keheningan malam, membawa kelegaan dan sukacita bagi semua yang hadir. Bagi masyarakat Kampung Rimba, Nur bukan sekadar seorang bidan. Ia adalah sosok penyelamat, pahlawan bagi ibu dan anak yang lahir di tangannya. Berkat dedikasinya, angka kematian ibu melahirkan di desanya nyaris tak ada. Bayi-bayi yang lahir dengan pertolongannya tumbuh sehat, dan setiap keluarga yang ia bantu menyimpan rasa syukur mendalam. Namun, di balik kekaguman yang melingkupi sosok Nur, bisikan-bisikan pelan mulai tumbuh di antara penduduk desa. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tak biasa dari dirinya. Sejak pertama kali datang ke desa beberapa tahun lalu, Nur tidak pernah sekalipun tampak sakit. Bahkan ketika penyakit musiman seperti flu menjangkiti banyak warga, ia tetap terlihat sehat dan segar. Energinya seperti tidak pernah habis, walau ia sering terjaga hingga larut malam membantu persalinan atau merawat bayi yang sakit. Pak Mamat, tetua desa, pernah menyampaikan keganjilan ini kepada beberapa warga di balai desa. Ia merasa takjub melihat Nur yang baru pulang larut malam dari rumah Bu Yanti, dan keesokan paginya sudah berada di ladang membantu orang lain. Hari itu, suasana desa terasa lebih sepi dari biasanya. Angin hutan yang biasanya membawa aroma dedaunan, kini terasa lebih dingin, seolah menyimpan kabar buruk yang tak kasat mata. Di rumah Siti, seorang ibu muda yang tengah mengandung anak keduanya,
suasana menjadi semakin mencekam. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung seakan kekurangan tidur. Hasan, suaminya, sempat bertanya tentang kondisinya, namun Siti hanya menggeleng pelan dan memaksakan senyum, walau bibirnya bergetar. Ia tak ingin menakut-nakuti sang suami, meski mimpi buruk yang terus menghantui tidur malamnya telah menguras seluruh tenaganya. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok hitam besar tanpa tubuh melayang di luar rumah. Sosok tersebut tak pernah masuk, tetapi tatapan matanya yang merah menyala terasa menembus dinding rumah, seakan mengawasinya dari dekat. Siti mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya kelelahan. Namun mimpi itu datang kembali di malam berikutnya, kali ini terasa lebih nyata. Sosok itu berdiri di depan jendela kamar, dan suara beratnya terdengar membisikkan ancaman bahwa anak yang dikandung bukanlah miliknya. Siti pun terbangun dengan jeritan, mengguncang Hasan yang berusaha menenangkannya. Esok paginya, Hasan meminta bantuan Nur. Nur datang membawa senyuman menenangkan, serta peralatan medis dan ramuan herbal. Ia mencoba menjelaskan bahwa mimpi buruk merupakan hal biasa pada masa kehamilan, mungkin disebabkan oleh stres atau kelelahan. Ramuan herbal diberikan untuk menenangkan pikiran Siti, namun dalam hati, Nur merasakan sesuatu yang berbeda. Ada keganjilan yang sulit dijelaskan di dalam rumah itu. Seolah-olah, sesuatu yang tak terlihat tengah menyelinap di antara cahaya dan bayangan. Beberapa hari kemudian, ketenangan desa kembali terusik. Hasan datang dengan wajah panik, memohon Nur untuk segera ke rumahnya karena Siti mengalami pendarahan. Setibanya di sana, Nur mendapati Siti terbaring lemas, tubuhnya gemetar, dan isak tangisnya terdengar lirih. Lantai kamar ternoda oleh darah yang cukup banyak. Bayi yang selama ini tumbuh dalam rahimnya telah tiada. Dengan sigap, Nur berusaha menghentikan pendarahan dan menyelamatkan nyawa Siti. Ia dibantu oleh dokter desa yang datang tak lama kemudian. Setelah penanganan darurat dilakukan, mereka memastikan bahwa kondisi Siti stabil. Namun yang menjadi misteri adalah penyebab keguguran tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan semua dalam keadaan normal. Tak ada infeksi, tak ada trauma fisik. Dokter desa pun tampak bingung, menyatakan bahwa kondisi ini sangat aneh. Nur terdiam. Dalam pikirannya, bayangan mimpi buruk Siti kembali terlintas. Sosok hitam, mata merah, dan bisikan mengancam itu kini terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Setelah memastikan keadaan Siti, malam itu Nur duduk di beranda rumahnya, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Biasanya suara hutan memberikan ketenangan, namun malam itu berbeda. Suara hutan terdengar berat, seakan ada sesuatu yang mengintai dari balik gelapnya dedaunan. Tiba-tiba, suara bisikan samar terdengar di dekat telinganya, menyebutkan bahwa semua ini hanyalah permulaan. Nur terkejut, memandang sekeliling, namun tak ada siapa-siapa. Yang terlihat hanyalah kegelapan yang menyelimuti malam. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan dingin. Ia berdiri, mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa itu hanyalah bayangan pikirannya sendiri. Namun hatinya tak sepenuhnya percaya. Ia mulai merasa bahwa rahasia hutan perlahan mulai mendekatinya. Hari-hari berikutnya, suasana desa diliputi kecemasan. Warga mulai membicarakan kejadian yang menimpa Siti. Ada yang menganggapnya musibah semata, namun tak sedikit pula yang mengaitkannya dengan kisah-kisah lama tentang roh jahat yang mengincar janin dalam kandungan. Suatu sore, Pak Mamat mendekati Nur dan menyebut sebuah nama yang membuat bulu kuduknya berdiri, Kuyang. Nama itu mengingatkannya pada dongeng masa kecil dari neneknya, tentang makhluk halus yang suka memangsa bayi dan ibu hamil. Meski mitos seperti itu seringkali bercampur dengan ketakutan manusia akan hal-hal yang tak mereka pahami, Nur tak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang benar-benar mengawasi mereka dari dalam hutan. Jika ingin menemukan jawabannya, ia tahu, ia harus bersiap menghadapi kenyataan yang tersembunyi dalam bayang-bayang Pekat Rimba, Kalimantan. Kampung Rimba tengah diselimuti suasana mencekam.
Desas-desus mengenai kehadiran Kuyang mulai menyebar dari mulut ke mulut di antara para penduduk. Konon, makhluk gaib tersebut terlihat melayang di langit malam beberapa hari sebelum Siti mengalami keguguran. Sosok mengerikan itu digambarkan sebagai kepala manusia yang terpisah dari tubuhnya, menggantungkan organ-organ dalam yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Pak Mamat dikabarkan menjadi salah satu saksi yang melihat penampakan itu. Seorang ibu muda di pasar membisikkan cerita bahwa Kuyang itu terlihat terbang rendah di atas sungai, seolah sedang mencari sesuatu. Desas-desus semakin menguat ketika ada yang menyambung dengan suara lebih lirih bahwa makhluk itu memang mencari ibu-ibu hamil untuk menghisap darah mereka. Bu Siti menjadi korban pertama dari teror yang melanda desa. Ketentraman kampung rimba seketika berubah menjadi sarang ketakutan. Para warga segera melakukan berbagai upaya pencegahan secara tradisional. Mereka menggantungkan cabai merah, bawang putih, serta duri pohon jeruk di setiap sudut rumah. Para ibu hamil dilarang keluar rumah setelah matahari terbenam. Malam-malam menjadi waktu yang penuh kecemasan, dengan lantunan doa yang menggema dari berbagai sudut rumah, memohon perlindungan dari hal-hal gaib yang tengah mengintai. Bidan Nur, sosok yang selama ini menjadi pusat kepercayaan warga, mulai merasakan tekanan yang tak biasa. Ia berusaha menenangkan masyarakat dengan tutur lembut dan sikap tenang, meskipun di dalam hatinya sendiri, ia tak dapat mengabaikan kemungkinan adanya ancaman gaib yang kini benar-benar merayap di desa. Malam itu, tidur menjadi sesuatu yang mustahil bagi Nur. Pikirannya terus dihantui oleh cerita-cerita warga dan kejadian-kejadian aneh yang belakangan terjadi. Ia memutuskan keluar rumah untuk mengamati suasana sekitar. Langit malam terasa berat dan gelap, tanpa sinar bulan maupun bintang. Yang terdengar hanyalah suara hutan, gemerisik dedaunan dan lolongan anjing liar yang terdengar dari kejauhan. Sejak kejadian itu, suasana desa menjadi semakin suram. Para ibu hamil hidup dalam kewaspadaan tinggi, bahkan ketakutan. Rumah-rumah mereka ditutup rapat, setiap celah disegel, dan cermin-cermin kecil dipasang di setiap sudut ruangan. Bawang merah dan duri jeruk digantungkan di jendela serta pintu. Tak seorang pun berani keluar rumah setelah senja, bahkan hanya untuk sekadar mengambil air dari sumur. Bidan Nur yang biasanya menunggu pasien datang ke rumahnya, kini harus berkeliling desa, menyambangi satu persatu rumah para ibu hamil demi memastikan keadaan mereka. Ia melakukan tugas itu tanpa keluhan, meski harus menyusuri jalanan gelap desa hingga larut malam. Sore itu, ia mengetuk pintu rumah Bu Maryam, salah satu ibu hamil yang diperkirakan akan melahirkan dalam beberapa minggu ke depan. Suara kunci yang berderit membuka pintu terdengar, dan dari balik pintu, wajah pucat Bu Maryam menyembul, penuh kecemasan. Ia terlihat sangat lelah, dan dengan tubuh yang tampak gemetar, ia mempersilakan Nur masuk ke dalam rumah. Nur menenangkan perempuan itu dengan ketenangan khasnya, berusaha menghibur dan memberikan rasa aman. Pemeriksaan pun dilakukan dengan teliti. Janin dalam kandungan Bu Maryam ternyata dalam kondisi sehat. Namun di tengah proses itu, Nur merasakan ada yang tidak beres. Udara di dalam rumah terasa dingin secara tak wajar, meskipun semua jendela tertutup rapat. Dari luar jendela terdengar suara gemerisik halus, seperti langkah seseorang yang menyusuri dedaunan kering. Meski perasaannya tak tenang, Nur tetap menyelesaikan pemeriksaan. Ia kemudian memberikan ramuan herbal agar Bu Maryam bisa tidur lebih nyenyak. Saat hendak pamit, tangan Nur digenggam erat oleh Bu Maryam. Wanita itu menceritakan tentang mimpi aneh yang dialaminya semalam. Suara misterius yang memanggil dari luar jendela, menyuruhnya membuka pintu. Ketika didekati, tampak sesosok bayangan besar dengan mata merah yang menatap tajam, hingga ia terbangun dengan tubuh gemetar. Rasa merinding merayapi tubuh Nur, namun ia tetap menenangkan Bu Maryam. Ia berpesan agar pintu dan jendela tetap dikunci rapat, dan doa-doa tak henti dipanjatkan sebelum tidur. Dalam perjalanan pulangnya, langit sudah semakin gelap. Hutan di sekitar desa terasa seperti raksasa sunyi yang mengawasi langkah kaki manusia. Sesekali, perasaan diawasi muncul di benaknya. Namun setiap kali ia menoleh,
hanya bayangan pepohonan yang bergoyang oleh angin yang terlihat. Malam itu, Nur duduk di beranda rumahnya. Pikirannya berat, memikirkan berbagai kejadian dan rasa aneh yang sulit dijelaskan. Kegelisahan di Kampung Rimba mencapai puncaknya saat kabar tentang keguguran misterius kembali terdengar. Kali ini menimpa Leni, seorang ibu muda yang tengah mengandung anak pertamanya. Seperti sebelumnya, tak ada penjelasan medis maupun tanda gangguan fisik yang bisa menjelaskan tragedi itu. Namun situasi menjadi semakin mencekam saat suami Leni, Anton, menunjukkan rekaman dari kamera CCTV yang dipasang di depan rumah. Dalam rekaman yang ditunjukkan kepada Pak Mamat dan beberapa warga, malam tampak sunyi, pohon-pohon bergoyang perlahan diterpa angin. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas cepat di depan kamera. Sosok itu tampak seperti kepala manusia dengan rambut panjang menjuntai, dan organ-organ tubuh yang tergantung memantulkan cahaya lampu teras. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, rekaman itu cukup membuat bulu kuduk meremang. Suara takbir dan seruan kaget terdengar dari warga yang menyaksikan. Ketegangan meningkat. Keyakinan bahwa kuyang adalah ancaman nyata kini tak terbantahkan lagi. Malam itu juga, warga memutuskan untuk melakukan ronda besar-besaran. Para pria membawa obor, parang, dan kayu sebagai senjata, sementara para perempuan dan anak-anak dikumpulkan di balai desa demi keselamatan. Suasana desa berubah drastis. Wajah-wajah tegang mengawasi setiap sudut jalan. Nyala obor menerangi malam, tetapi bayang-bayang pohon yang menjulang di tepi hutan justru tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Tak lama setelah tengah malam, salah satu kelompok ronda mendengar suara mencurigakan. Desisan panjang terdengar, disertai gemerisik daun dari arah pepohonan. Ketika mereka menoleh ke atas, sosok mengerikan itu terlihat. Kepala manusia tanpa tubuh, dengan mata merah menyala, melayang rendah di atas pohon. Rambutnya tergerai liar, dan organ tubuhnya berkilau seperti dilumuri cairan licin. Teriakan panik memecah kesunyian malam. Makhluk itu melayang lebih rendah seolah mengejek, lalu melesat ke arah hutan, meninggalkan desisan tajam yang menggema menyayat telinga. Warga mencoba mengejarnya, namun sosok itu bergerak terlalu cepat dan menghilang dalam hitungan detik di antara pepohonan. Meski tidak berhasil ditangkap, warga kini benar-benar yakin bahwa makhluk itu mengintai desa. Hari-hari selanjutnya dipenuhi rasa takut dan keputusasaan. Ketakutan akan kuyang menyelimuti setiap sudut Kampung Rimba. Namun tak hanya itu, sebuah perubahan mulai terlihat pada bidan Nur. Pagi itu, tubuh Nur tampak lemas dan wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Saat bertemu dengan Pak Mamat di balai desa, ia hanya mampu menjawab pelan ketika ditanya kabar. Tatapan matanya yang biasanya cerah, kini tampak sayu dan kosong. Warga mulai berbisik-bisik, membicarakan perubahan aneh pada sosok yang selama ini mereka percaya. Sebagian merasa khawatir, namun ada pula yang mulai curiga. Di balik wajah lembut dan senyum tenang Nur, mungkin tersembunyi sesuatu yang tak diketahui siapapun. Sebuah rahasia gelap yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Malam itu, ia sadar bahwa waktunya telah tiba. Malam yang harus ia hadapi seorang diri, seperti malam-malam sebelumnya. Ilmu hitam yang diwariskan dari leluhurnya, yang selama ini coba ia sembunyikan, mulai menuntut harga. Ketika senja menjelang, tubuhnya menggigil bukan hanya karena demam, tetapi juga karena ketakutan akan apa yang akan datang. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, memperhatikan bayangannya sendiri yang kini tampak semakin asing. Lehernya terasa perih, seolah ada sesuatu yang menyayat dari dalam. Dalam hati, ia mengakui bahwa waktu itu telah datang, dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Malam itu, langit desa diselimuti kegelapan pekat tanpa cahaya bulan. Suasana yang biasanya tenang kini berubah mencekam, dipenuhi oleh bisikan angin dan suara-suara ganjil yang berasal dari hutan di sekeliling. Di dalam rumahnya, Nur menyalakan lilin-lilin hitam yang telah disusun membentuk lingkaran, mengelilingi sebuah mangkuk besar yang berisi ramuan kental berwarna merah gelap.
Aroma tajam menusuk memenuhi ruangan saat ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno, yang bahkan tidak sepenuhnya ia pahami. Sementara itu, di sudut desa, para warga yang sedang berjaga mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya, dan anjing-anjing yang biasanya diam kini melolong terus-menerus seolah merespons kehadiran yang tidak kasat mata. Perasaan ganjil menyelimuti mereka, membuat malam itu terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Di rumah Nur, ritual yang dijalankannya telah mencapai puncaknya. Tubuhnya bergetar hebat saat ia berlutut di depan mangkuk ramuan itu. Sensasi mengerikan yang sudah tidak asing mulai merambat dari lehernya. Dalam sekejap, kepala Nur terlepas dari tubuhnya. Rambutnya yang panjang berkibar liar, sementara organ-organ dalam tubuhnya ikut tertarik dan menggantung di bawah kepala yang kini melayang bebas. Sosoknya telah berubah menjadi Kuyang, makhluk haus darah yang melegenda. Dalam wujud mengerikan itu, Nur melayang keluar dari jendela rumahnya dan menghilang di balik kegelapan malam. Di langit desa yang sunyi, sosoknya melayang rendah, bergerak perlahan seolah mencari sesuatu yang bahkan tidak ingin ia temukan. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik, mengingatkan bahwa ia sedang diawasi. Kecurigaan itu terbukti ketika Anton, salah satu warga yang berjaga, melihat sosok mengerikan itu melintas di atas kepala mereka. Ketegangan segera menyebar ke seluruh penjuru desa. Sebagai Kuyang, Nur tidak lagi memiliki kelembutan dalam pandangannya. Matanya kini menyala merah, menggambarkan hasrat yang liar dan haus yang tidak manusiawi. Tujuannya malam itu adalah rumah Rumana, seorang pasiennya yang tengah hamil tua. Rumana selama ini begitu mempercayai dan mengagumi Nur sebagai bidan, tanpa menyadari bahwa perempuan yang ia puji diam-diam menyimpan ancaman mematikan. Sampai di depan rumah Rumana, Nur melayang di antara pepohonan yang tumbuh rapat di sekitar rumah kayu sederhana itu. Cahaya redup dari lampu minyak terlihat dari jendela, namun tanda-tanda kehidupan seolah menghilang. Sepertinya Rumana dan suaminya telah tertidur pulas. Sosok Kuyang itu melayang lebih dekat, mengintip ke dalam kamar tempat Rumana beristirahat. Aroma darah dan kehidupan yang baru tumbuh dalam rahim Rumana membangkitkan naluri buas dalam diri Nur. Ia tidak membutuhkan tangan untuk bertindak, sebab organ-organ yang menggantung di bawah kepalanya sudah bergerak seolah memiliki kehendak sendiri. Melalui celah kecil di atap rumah yang selama ini tak pernah diperhatikan oleh penghuni, Kuyang itu menyelinap masuk ke dalam kamar gelap. Perlahan, ia mendekati Rumana yang tertidur. Detak jantung janin dalam kandungan perempuan itu terdengar jelas dan menggoda. Saat waktu dirasa tepat, Nur memulai tindakannya. Janin itu diambil dengan cara yang begitu lembut namun mengerikan, tanpa meninggalkan bekas luka fisik sedikit pun pada tubuh Rumana. Selesai dengan aksinya, Nur melayang keluar rumah, meninggalkan hawa dingin yang menyelimuti kamar. Namun, berbeda dari sebelumnya, kali ini ia tidak merasakan kelegaan atau kemenangan. Perasaan hampa menyusup ke dalam dirinya, disertai ketakutan yang tak dapat ia jelaskan. Setiap kali ia menjelma menjadi Kuyang, sebagian dari dirinya seolah menghilang. Saat kembali ke rumah, tubuhnya kembali menyatu, namun rasa sakit yang membakar lehernya semakin menjadi-jadi. Ketika menatap cermin, bayangannya sendiri tampak asing dan menakutkan. Ia menyadari bahwa waktunya untuk memilih sudah semakin dekat, terus berjalan di jalur kutukan atau melawan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Untuk saat ini, ia hanya bisa berharap agar rahasia gelap itu tidak segera terbongkar kepada desa yang selama ini ia cintai. Pagi harinya, suasana desa Rimba terasa berbeda. Ketegangan menggantung di udara, laksana awan kelabu yang menunggu untuk menumpahkan badai. Kasus keguguran yang terus terjadi membuat warga mulai mencurigai adanya pola tertentu di balik kejadian-kejadian misterius itu. Nama Nur mulai disebut-sebut dalam bisikan penuh kecurigaan. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, mengapa setiap kali kasus keguguran terjadi, Nur selalu ada di sekitarnya? Pak Karim, seorang petani tua yang rumahnya tidak jauh dari kediaman Nur, mendengar bisikan-bisikan mencurigakan itu.
ia sendiri telah lama merasakan kejanggalan pada diri bidan muda tersebut. Sejak serangan kuyang mulai menghantui desa, ia sering mendengar suara aneh di malam hari, desis tajam dan embusan angin kuat dari arah rumah Nur. Malam itu, setelah mendengar kabar dari para warga, ia pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan membawa lampu minyak kecil dan sebilah golok untuk berjaga-jaga, ia menunggu sampai malam benar-benar sepi, hingga hanya suara jangkrik yang terdengar. Dari luar, rumah Nur tampak sunyi, namun Pak Karim tidak terpengaruh oleh ketenangan palsu itu. Ia tahu, kegelapan seringkali menyembunyikan hal-hal yang tak kasat mata. Bersembunyi di balik pohon besar, ia mengamati jendela kamar Nur, di mana cahaya lilin terlihat samar dari dalam. Dari tempat persembunyiannya, ia mendengar gumaman lirih dalam bahasa yang tak dipahami. Gumaman itu terdengar seperti mantra yang mengalir tanpa henti. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, tetapi ia tetap menunggu dengan sabar, menahan gemetar dalam tubuhnya. Langit malam itu diselimuti kegelapan pekat, hanya sesekali bulan muncul di balik awan, menciptakan bayangan bergerak yang menambah suasana mencekam. Pak Karim kembali bergerak mengendap-endap di sekitar rumah Nur. Kali ini ia tidak sendirian. Beberapa warga yang ia percaya menunggu dari kejauhan, siap bertindak bila keadaan mendesak. Sebelum mendekat, ia memberitahu mereka apa yang harus dilakukan jika dirinya tidak kembali dalam waktu tertentu. Di sisi rumah kayu itu, Pak Karim mencari celah jendela untuk mengintip. Cahaya lilin menari-nari di dalam, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Nafasnya ditahan ketika melihat Nur berlutut di tengah ruangan, dikelilingi lilin-lilin hitam yang menyala redup. Di depannya, sebuah mangkuk besar berisi cairan merah yang berkilau seolah memiliki kehidupan sendiri, mengeluarkan aroma menyengat. Wajah Nur tampak berbeda, ketegangan menguasai rautnya, mata terpejam, bibirnya bergerak cepat melafalkan mantra dalam bahasa kuno yang asing dan menakutkan. Suaranya terdengar seperti perpaduan bisikan dan raungan dalam nada yang tidak wajar. Rasa takut menyelimuti tubuh Pak Karim. Keinginannya untuk lari begitu kuat, namun rasa penasaran dan keberanian yang tersisa membuatnya tetap bertahan. Mantra yang diucapkan Nur semakin cepat, gema suaranya memantul di dinding sempit ruangan. Tiba-tiba, ia mengangkat kedua tangannya ke arah mangkuk. Cairan di dalamnya mulai berputar membentuk pusaran. Nur menggigit jari telunjuknya hingga berdarah, lalu meneteskan darah itu ke dalam ramuan. Permohonannya terdengar berat, seperti keluar dari dasar jiwa. Angin dingin tiba-tiba memenuhi ruangan, seolah berasal dari dalam tanah. Nyala lilin berkedip liar, hampir padam. Pak Karim menutup mulutnya, mencoba meredam suara nafas yang memburu. Matanya membelalak saat menyaksikan hal yang tidak akan pernah ia lupakan. Leher Nur mulai berubah. Urat-urat menyembul keluar, berdenyut seperti ular hidup. Suara retakan tulang terdengar perlahan, dan kemudian kepalanya mulai terangkat dari tubuh yang perlahan roboh ke lantai, tak bernyawa. Organ-organ dalam tubuhnya ikut tertarik keluar, menggantung di bawah kepala yang kini melayang bebas. Darah menetes deras, mengisi udara dengan aroma amis yang menusuk. Mata Nur yang kini menyala merah menatap ke depan tanpa emosi. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam yang sebelumnya tersembunyi. Pak Karim merasa tubuhnya melemah. Ia hampir menjatuhkan lampu minyak di tangannya, namun berhasil menahan diri. Sosok kuyang itu kemudian melayang keluar dari jendela yang terbuka, membawa serta hawa dingin yang membuat bulu kuduk Pak Karim berdiri. Pak Karim masih menatap tajam ke arah langit malam, matanya mengikuti gerakan cepat makhluk menyeramkan itu yang meluncur ke arah desa, seolah tengah memburu mangsanya. Dengan napas yang terengah dan tubuh bergetar oleh ketegangan, ia segera berlari kembali menuju tempat para warga berkumpul dan menantinya dengan cemas. Sorot matanya menunjukkan ketakutan sekaligus kepastian, membuat mereka yang menunggu terkejut saat ia akhirnya sampai. Suaranya serak ketika memberitahu apa yang baru saja dilihatnya, dan para warga sontak saling bertukar pandang. Ketegangan serta kegelisahan mulai mencuat dalam benak mereka,
bergumul dengan kemarahan yang tak lagi bisa dibendung. Mereka memahami apa yang harus dilakukan. Semangat untuk melindungi desa mendorong mereka bergerak malam itu, membawa obor, senjata tajam, serta mantra pelindung dari sang dukun. Tujuan mereka hanya satu, rumah Nur. Hati mereka berat, tetapi keyakinan yang tumbuh dari rasa dikhianati telah menyulut tekad yang kuat. Namun, di balik langit yang gelap dan mencekam, Nur ternyata telah menyadari kehadiran Pak Karim. Di atas angin yang berhembus dingin, tubuhnya yang melayang berputar perlahan sambil menatap rombongan warga yang semakin dekat, sembari melemparkan tawa kecil yang menggema menyeramkan di antara desiran malam. Dalam hati, ia menyiapkan ancaman yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan penduduk desa. Malam itu menjadi awal perubahan yang tidak akan pernah kembali seperti semula. Kebenaran yang selama ini hanya berupa bisik-bisik, mulai terungkap perlahan. Nur, sang bidan yang selama ini dipercaya, ternyata adalah penyebab dari rangkaian keguguran yang dialami oleh para ibu hamil di desa tersebut. Kesaksian demi kesaksian mulai bermunculan dari warga yang pernah melihat sosoknya berkeliaran di malam hari, mengintai dari balik bayangan. Beberapa dari mereka mengaku melihat Nur mendatangi rumah-rumah tanpa alasan yang jelas. Kini, setelah fakta yang mencengangkan itu mencuat ke permukaan, amarah dan rasa dikhianati merasuki seluruh lapisan masyarakat desa. Pak Karim berdiri di depan kerumunan warga yang mulai memanas, wajahnya memerah karena marah yang tertahan. Matanya menyala, sorotnya penuh kepiluan sekaligus dendam. Dalam suasana yang penuh gejolak, ia mengungkapkan bahwa selama ini mereka telah tertipu oleh sosok yang mereka anggap sebagai penyelamat, padahal sesungguhnya adalah iblis yang menyamar, menyelinap ke rumah-rumah mereka untuk mengincar bayi-bayi yang belum sempat lahir. Keheningan di balai desa berubah menjadi gemuruh saat suara tangisan dan amarah para ibu mulai terdengar dari belakang. Kesedihan mereka meledak dalam bentuk kemarahan karena telah begitu percaya pada seseorang yang justru menghancurkan mereka dari dalam. Seorang ibu bernama Siti, yang pernah menjadi pasien Nur, meluapkan kesedihannya. Ia mengenang bagaimana Nur datang dengan wajah ramah dan kepedulian yang ternyata palsu. Luka di hatinya kini berubah menjadi dendam membara karena kepercayaannya telah dipermainkan. Kegeraman para warga yang awalnya membisu kini bangkit. Mereka merasa dibodohi dan diperalat oleh sosok yang selama ini mereka sanjung. Nur, yang dikenal sebagai perempuan lembut dan penuh perhatian, kini menjelma menjadi simbol pengkhianatan yang tak termaafkan. Pak Karim kembali maju, wajahnya diliputi semangat untuk menghentikan teror ini sebelum jatuh lebih banyak korban. Ajakan untuk melawan dilontarkan dengan penuh keyakinan, dan warga desa pun menyatukan tekad mereka. Dalam hati mereka telah terpatri satu tujuan, menghentikan Nur. Para ibu hamil mulai merasa was-was dan takut, tidak lagi berani keluar rumah. Hanya satu jalan yang mereka percayai, yaitu bersatu melawan ancaman yang mengintai mereka di malam-malam kelam. Ketegangan merambat seperti kabut dingin yang menyelimuti seluruh desa. Malam itu, setiap pintu rumah tertutup rapat. Lampu-lampu minyak dimatikan, menyisakan keheningan yang menusuk. Beberapa warga berkumpul diam-diam di sebuah pondok tua. Mereka menggenggam senjata tradisional seperti bambu runcing yang ujungnya dilapisi daun pandan dan garam kasar, benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan untuk melukai makhluk menyeramkan seperti kuyang. Pak Karim berdiri memimpin kelompok kecil itu, wajahnya menunjukkan kegelisahan, tetapi tekadnya lebih kuat daripada rasa takut yang menyelinap di balik dadanya. Ia tahu, malam ini harus menjadi akhir dari mimpi buruk itu. Saat angin malam bertiup lebih dingin dan suasana menjadi mencekam, salah satu warga yang berjaga mendapati sesuatu yang ganjil dari arah rumah Nur. Di balik jendela kecil rumah itu, terlihat cahaya lilin yang berkelap-kelip, diiringi gumaman mantra yang nyaris tak terdengar. Ia segera memberi isyarat, dan warga lain merapat, bersembunyi di balik pepohonan besar yang mengelilingi rumah tersebut. Dari celah sempit jendela, mereka menyaksikan pemandangan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Di dalam rumah, Nur tengah menjalankan ritual hitam. Lilin-lilin berwarna gelap menyala terang, menerangi ruangan yang dipenuhi hawa mengerikan.
Sebuah mangkuk besar berisi cairan berwarna merah tua berdiri di tengah lingkaran cahaya, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Beberapa warga menahan napas saat melihat perubahan mengerikan pada tubuh Nur. Urat-urat di lehernya mulai menonjol, berdenyut seperti ular hidup. Dengan suara mengerikan seperti tulang retak, kepalanya perlahan terangkat, diikuti oleh organ-organ tubuh yang menggantung di bawahnya. Makhluk itu terbang perlahan, mata merahnya menyala tajam. Belum sempat meluncur keluar jendela, salah satu warga berbisik gemetar, mengonfirmasi bahwa itulah makhluk yang mereka cari. Pak Karim dengan sigap memberi aba-aba. Dalam sekejap, warga melompat keluar dari persembunyian mereka, membawa obor dan senjata. Nur yang telah menjelma menjadi kuyang tak menyadari kedatangan mereka hingga daun pandan yang dilemparkan salah satu warga tepat mengenai salah satu organnya. Asap tipis mengepul, dan jeritan melengking pecah menghantam keheningan malam. Tubuh Nur yang melayang terguncang hebat, berputar-putar di udara seolah kesakitan. Warga lainnya segera menyerbu, melemparkan bambu runcing dan garam kasar ke arah makhluk itu. Beberapa lemparan mengenai sasarannya, menimbulkan semburan darah hitam yang bau amisnya menyebar ke seluruh penjuru. Nur berusaha melawan dengan gerakan cepat dan membabi buta, bahkan sempat menyambar seorang warga hingga terjatuh. Namun warga lainnya dengan sigap menarik temannya dan melanjutkan serangan. Suasana berubah menjadi kacau, tetapi tekad mereka tak goyah. Seruan semangat dari Pak Karim menyemangati mereka untuk tidak menyerah. Makhluk itu, yang kini terluka parah, melesat menuju hutan di ujung desa dengan kecepatan tinggi, berharap bisa bersembunyi hingga matahari terbit. Namun malam itu, semangat warga telah membakar ketakutan mereka. Mereka tidak akan membiarkan Nur lolos begitu saja. Salah seorang warga yang lebih muda, dengan keberanian yang luar biasa, berhasil melemparkan sebatang bambu runcing ke arah tubuh Nur yang tengah menggantung. Tusukan itu tepat mengenai bagian tubuhnya dan suara jeritannya terdengar memilukan, menggema menyusuri seluruh penjuru desa. Tubuhnya yang melayang terhuyung-huyung, nyaris jatuh ke tanah. Namun, dengan sisa tenaga yang masih ada, ia berhasil melarikan diri ke arah kegelapan yang lebih dalam. Warga yang mengejar berhenti di tempat, terengah-engah menahan lelah, tetapi wajah mereka menunjukkan kepuasan karena tahu bahwa makhluk itu telah terluka. Pak Karim yang berdiri di antara mereka menghapus keringat dari dahinya dan meyakinkan bahwa mereka telah berhasil melukainya. Meskipun mereka juga harus tetap waspada karena makhluk itu pasti akan mencoba kembali untuk membalas dendam. Malam pun kembali sunyi. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya membawa rasa lega di hati para warga. Mereka sadar bahwa meskipun kuyang tersebut telah dilukai, ancaman belum benar-benar sirna. Di tengah hutan yang lebat, Nur yang telah kembali ke wujud manusianya tersungkur di tanah, tubuhnya penuh luka dan darah mengalir deras dari bagian tubuh yang tertusuk. Ia menangis, bukan karena sakit fisik, melainkan karena perasaan yang jauh lebih dalam dari itu. Suaranya terdengar serak, penuh penyesalan. Ia membisikkan kata-kata yang menandakan bahwa dirinya tak lagi bisa kembali seperti semula. Namun, jauh di dasar hatinya, kebencian mulai tumbuh. Kebencian terhadap warga desa yang dulu dicintainya namun kini berubah menjadi musuh. Di malam yang kelam itu, Nur bersumpah, jika mereka ingin menghentikannya, ia tidak akan pergi tanpa memberikan perlawanan terakhir yang akan mengguncang desa Rimba hingga ke akar-akarnya. Suasana desa Rimba pada malam itu benar-benar mencekam. Angin dingin berhembus membawa bisikan-bisikan halus yang menambah aura tegang. Di rumah Nur, cahaya lilin terakhir telah padam. Ia terbaring lemah di lantai, tubuhnya masih penuh luka. Darah hitam menetes dari organ-organ tubuh yang baru saja kembali menyatu. Napasnya pendek dan terputus-putus. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa seperti ribuan tusukan yang menyiksa. Dengan sisa tenaga, ia meraih kain lusuh di dekatnya, lalu membalut perut yang masih basah oleh darah. Ia berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya belum berakhir. Namun, suara langkah-langkah berat dari luar rumah dan suara gemuruh yang semakin jelas membuat tubuhnya menegang.
Nur menyadari bahwa mereka telah datang. Di luar, warga berkumpul dengan obor dan senjata di tangan. Wajah-wajah mereka mencerminkan amarah dan ketakutan yang berpadu. Pak Karim berdiri di depan kerumunan sambil menggenggam bambu runcing dengan daun pandan yang terikat di ujungnya. Ia menyuarakan tekad mereka, bahwa sosok itulah pembawa petaka di desa ini, dan mereka tidak bisa membiarkannya tetap hidup. Sorak-sorai warga yang setuju menggema di tengah malam, menyingkirkan kesunyian yang sebelumnya menguasai desa. Di dalam rumah, jantung Nur berdegup semakin kencang. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terlalu lemas. Setiap gerakan menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia menyandarkan tubuhnya pada dinding kayu yang dingin, mencoba menemukan jalan keluar. Namun, tidak ada pintu lain selain satu-satunya jalan keluar yang kini dijaga ketat oleh warga. Nur tahu bahwa waktunya hampir habis. Dengan susah payah, ia meraih sebuah kantong kecil di bawah meja. Di dalamnya terdapat serbuk hitam yang biasa ia gunakan dalam ritual. Tekadnya bulat, jika ini adalah akhirnya, maka ia akan menyeret mereka bersamanya. Sementara itu, warga mulai mengetuk pintu dengan keras. Ketukan itu kemudian berubah menjadi pukulan. Pintu kayu mulai bergoyang, dan suara retakan terdengar nyaring. Nur memejamkan mata, mulai merapal mantra dengan suara rendah. Tubuhnya gemetar, terombang-ambing antara rasa sakit dan tekad untuk bertahan. Asap tipis mulai mengepul dari kantong berisi serbuk hitam, perlahan menyebar ke seluruh ruangan seperti kabut gelap. Sebelum mantranya selesai, pintu rumah itu roboh dengan suara menggelegar. Warga menyerbu masuk, membawa obor dan bambu runcing. Nur berusaha berdiri, matanya memerah, penuh kemarahan. Ia menatap wajah-wajah yang kini memenuhi rumahnya, wajah-wajah yang menyimpan kebencian. Di antara kerumunan, Pak Karim menyuarakan kemarahan warga atas nyawa-nyawa yang telah hilang. Mereka mendekat, siap menyerangnya. Namun, sebelum senjata warga sempat mengenai tubuhnya, Nur melemparkan kantong serbuk hitam ke lantai. Ledakan kecil terdengar, disusul asap pekat yang memenuhi ruangan. Warga batuk-batuk dan sebagian mundur karena penglihatan mereka terganggu. Nur memanfaatkan kekacauan itu untuk menyeret tubuhnya ke arah jendela kecil di belakang rumah. Namun, luka-luka yang dideritanya membuat gerakannya lambat. Darah terus menetes, meninggalkan jejak yang mudah diikuti. Para warga segera menyadari pelariannya. Pak Karim memberi aba-aba, dan mereka mulai menyebar untuk mengepung area di sekitar rumah. Suasana menjadi semakin tegang. Obor-obor menyala seperti mata-mata setan yang menari di kegelapan. Nur terus menyeret tubuhnya menuju hutan, berharap bisa bersembunyi di sana. Namun, langkah-langkah warga terdengar semakin dekat. Nafasnya makin terputus-putus, pandangannya mulai kabur, tapi hatinya tetap teguh. Jika ini adalah akhir, maka ia akan memastikan bahwa para pengejarnya tidak akan pulang dengan selamat. Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar dari tengah hutan, diikuti oleh suara gemerisik yang menyeramkan. Para warga yang tengah mengepung berhenti sejenak, saling bertukar pandang dengan penuh keraguan. Suara aneh itu menimbulkan tanya di benak mereka, tetapi Pak Karim tetap memerintahkan mereka untuk melanjutkan pencarian. Namun, sesuatu mulai bergerak di balik semak-semak, dan mereka segera sadar bahwa Nur bukan satu-satunya kengerian yang berkeliaran malam itu. Malam terus bergulir, dan ketegangan di desa Rimba belum juga mereda. Obor-obor warga masih menyala terang, menyisir setiap sudut desa hingga ke pinggiran hutan. Namun, di sebuah gudang tua di belakang rumah Nur, suasana jauh lebih sunyi dan mencekam. Pak Wira, suami Nur, duduk di lantai dingin dengan wajah cemas. Di hadapannya, tubuh Nur yang terluka tergeletak lemah di atas tikar lusuh. Luka-luka di tubuh istrinya masih mengucurkan darah hitam pekat, dan napasnya tersendat-sendat. Nur berkata dengan suara serak bahwa ia tidak akan bertahan lama, karena warga pasti akan membunuhnya. Pak Wira menggeleng dengan keras,
berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ia takkan membiarkan siapapun menyentuh istrinya dan akan melindunginya dengan cara apapun. Tatapan Nur yang lelah mengandung kesadaran bahwa cinta Wira sebesar apapun tak akan mampu mengubah takdir. Ia tahu malam ini bisa menjadi akhir segalanya. Wira, yang mulai diliputi kecemasan, berdiri dan mengangkat tubuh Nur dengan susah payah. Perlu membasahi wajahnya, tetapi sebelum ia sempat melangkah keluar dari gudang, suara langkah kaki terdengar mendekat. Suara Pak Karim terdengar tegas dari luar, memanggil nama Wira dan meminta agar Nur diserahkan. Pak Wira terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap pintu gudang yang mulai bergetar akibat pukulan dari luar. Di dalam hatinya terjadi pergulatan besar antara cinta dan ketakutan. Nur yang ketakutan meminta agar dirinya diserahkan, namun Wira menolak untuk menyerah. Ia meraih sebuah linggis yang tergeletak di dekatnya, bersiap untuk melawan jika warga benar-benar masuk. Ketegangan memuncak ketika warga mulai mendorong pintu dengan keras. Pintu kayu tua itu mulai retak dan bergetar hebat. Di dalam, Pak Wira semakin panik. Ia memindahkan Nur ke sudut ruangan dan menutupinya dengan kain goni, berharap dapat menyembunyikannya. Ia sempat berbisik bahwa jika dirinya tertangkap, Nur harus segera melarikan diri. Namun, Nur hanya memandang suaminya dengan tatapan sedih karena menyadari bahwa tak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Segalanya telah berakhir. Pintu gudang akhirnya roboh dengan suara keras. Obor-obor warga menerangi gelapnya ruangan. Pak Karim masuk lebih dulu, diikuti oleh beberapa warga dengan wajah-wajah yang tegang. Ia memanggil nama Pak Wira dengan nada tinggi, memperingatkan agar tidak bermain-main dengan mereka, karena semua orang sudah tahu apa yang telah dilakukan oleh Nur. Pak Wira berdiri tegak di depan mereka, mencoba melindungi sudut ruangan tempat Nur bersembunyi. Ia berusaha meyakinkan bahwa mereka telah salah menilai. Namun, salah satu warga membalas dengan nada penuh amarah bahwa mereka telah menyaksikan sendiri wujud Nur sebagai kuyang, dan bahwa banyak nyawa telah menjadi korban. Pak Karim maju selangkah, mengangkat bambu runcing yang dibawanya. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang melindungi makhluk itu juga menjadi bagian dari kejahatannya. Pak Wira menggenggam linggis dengan tangan yang bergetar hebat. Dalam hatinya, ia tidak sanggup melihat istrinya disakiti, karena bagi dirinya, perempuan itu adalah segalanya. Ketegangan di dalam ruangan semakin membuncah ketika warga desa mulai mengepungnya dari segala arah. Di balik tumpukan kain goni yang tampak lusuh dan kotor, Nur berusaha menahan napas sekuat tenaga. Ia bersembunyi dalam diam, berharap keberadaannya tidak terdeteksi. Namun, setetes darah hitam yang jatuh ke lantai mengkhianati persembunyiannya. Darah itu mengalir perlahan, meninggalkan jejak yang mengarah tepat ke sudut ruangan tempatnya bersembunyi. Seorang warga melihatnya lebih dulu, lalu menunjuk dengan sorotan mata yang penuh kepanikan. Seketika, perhatian semua orang beralih ke arah sudut ruangan. Pak Wira berusaha menghalangi mereka dengan tubuhnya, tetapi dorongan keras dari salah seorang warga membuatnya terjungkal ke lantai. Obor-obor yang sebelumnya hanya berkedip dalam gelap kini terangkat tinggi, memperlihatkan sosok Nur yang tersembunyi dan kini telah ditemukan. Tubuhnya tampak sangat lemah, terluka parah, dan penuh darah. Suasana mendadak menjadi sunyi. Beberapa warga mundur perlahan dengan wajah pucat dan mata terbelalak ngeri. Nur tampak tak lagi seperti manusia. Wajahnya pucat, nyaris tanpa warna, tetapi dari matanya masih terpancar sinar merah yang meredup namun menyimpan bara amarah. Tubuhnya memperlihatkan luka-luka mengerikan, beberapa organ dalam yang sempat terlepas terlihat telah mengering karena serangan warga sebelumnya. Salah seorang warga bergumam pelan, mengungkapkan rasa tidak percayanya akan apa yang mereka lihat. Tubuhnya gemetar ketakutan. Bahkan Pak Karim, yang sejak awal bersikap tegar, tak mampu menyembunyikan ketakutan yang kini menyelinap ke dalam wajahnya. Desakan untuk mengakhiri semua ini pun semakin kuat. Mereka merasa tak bisa lagi menunda. Pak Wira perlahan merangkak ke depan, mencoba memeluk tubuh istrinya yang hancur,
dengan linangan air mata yang tak henti mengalir. Dalam hati, ia memohon agar warga berhenti menyakitinya, karena ia yakin Nur hanya sedang mencoba bertahan hidup. Namun, suara hatinya tidak lagi terdengar. Kemarahan warga telah memuncak. Mereka ingin mengakhiri mimpi buruk yang selama ini membayangi desa. Obor-obor menyala semakin terang, senjata-senjata diangkat tinggi. Warga bergerak maju dengan satu tekad. Nur, yang sudah tak memiliki kekuatan untuk melawan, hanya bisa memejamkan mata, menyerahkan diri pada nasib yang tak bisa dihindari. Desa rimba malam itu terasa seperti terjerat dalam kengerian yang menyesakkan. Angin yang sebelumnya bertiup kencang tiba-tiba mereda, seolah alam pun ikut menahan napas, menyaksikan tragedi yang akan segera terjadi. Api menyala di tengah desa, memantulkan cahaya yang menyilaukan, lebih terang dari malam-malam sebelumnya. Pak Wira berdiri di luar lingkaran api dengan tubuh membatu. Wajahnya penuh dengan penyesalan yang dalam, menatap ke pusat kerumunan di mana istrinya, Nur, telah diikat erat pada tiang kayu yang disiapkan oleh warga. Di tengah kerumunan, suara Pak Karim terdengar lantang, mengklaim bahwa hukuman ini adalah balasan setimpal atas perbuatan Nur yang telah merenggut banyak nyawa dan menghancurkan banyak keluarga. Malam itu, warga merasa telah tiba saatnya untuk mengakhiri semuanya. Pak Wira tetap diam. Tidak ada satupun kata yang bisa mewakili perasaannya. Pandangannya kosong, jiwanya seakan telah tercabut dari raga. Di tiang kayu itu, Nur duduk dalam keadaan terikat. Tubuhnya penuh luka, wajahnya yang dulu memesona kini telah hancur oleh luka dan darah hitam yang mengering. Ia seperti bayangan dirinya yang dulu, seperti hidup telah pergi darinya. Perlahan, matanya terbuka. Meski tubuhnya lemah, sorot matanya masih menyala. Ada bara kemarahan yang belum padam. Suaranya yang parau bergema, menyampaikan pesan yang menggetarkan hati, seolah ingin mengatakan bahwa semua ini belum benar-benar berakhir. Beberapa warga gemetar mendengarnya, tetapi Pak Karim tetap berdiri dengan wajah penuh kebencian. Ia merasa malam itu adalah penutup dari teror yang selama ini menyelimuti desa. Sementara itu, Pak Wira masih terpaku di tempatnya. Ia ingin berlari ke arah Nur, ingin memeluknya untuk terakhir kali, tetapi tubuhnya terasa kaku dan tak mampu digerakkan. Ia tahu, saat itu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan istrinya. Dengan satu isyarat dari Pak Karim, api dinyalakan. Bara menyala dari kayu bakar dan mulai menjilat udara yang telah panas oleh ketegangan. Api perlahan merambat ke tubuh Nur, membakar kulitnya yang masih basah oleh darah. Aroma daging terbakar menyebar, menyusup ke hidung setiap orang. Tubuh Nur mulai mengeras. Matanya terbuka lebar, memperlihatkan campuran penderitaan dan amarah yang membuncah. Tubuhnya mengejang, berusaha melawan panas yang menyiksa, namun api tidak bisa dihentikan. Pak Wira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras. Ia mendengar teriakan istrinya, teriakan yang memilukan dan menghancurkan jiwanya. Hatinya remuk, namun ia tetap bisu. Kata-kata tak mampu keluar dari bibirnya yang bergetar. Ia merasa mati rasa, kosong, dan tak berdaya. Saat api menyala semakin besar, tubuh Nur bergetar hebat. Namun di tengah siksaan itu, ia masih sempat tersenyum. Senyuman itu bukan tanda kelembutan, melainkan penuh amarah dan kebencian yang menggelegar. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Nur membisikkan sesuatu dengan suara lirih, suatu ancaman bahwa ini belumlah akhir. Bisikan itu terdengar jelas oleh Pak Wira. Ia tersentak. Ia menatap wajah istrinya yang kini hampir hangus, namun dalam senyum terakhirnya, ada isyarat bahwa sesuatu yang lebih besar akan terus berlanjut. Setengah jam berlalu. Api mulai mereda, menyisakan abu dan sisa tubuh yang hancur. Hanya sedikit yang tersisa dari Nur, yang dulu hidup dan dicintai. Asap hitam masih mengepul, menebar aroma pahit dari kematian yang menyakitkan.
keheningan menggulung kembali desa yang sebelumnya penuh hiruk-pikuk. Warga mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Sebagian merasa lega, sebagian lagi diselimuti kebimbangan. Mereka merasa telah menegakkan keadilan, tetapi jauh di dalam hati, ada keraguan yang menusuk. Pak Wira masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya lemah, hampir tumbang oleh kelelahan dan kehilangan. Segala yang ia miliki terasa telah direnggut. Di kepalanya hanya satu pertanyaan yang terus berputar tanpa jawaban. Apakah ia benar-benar bisa terbebas dari kutukan ini? Langkah kaki Pak Karim terdengar mendekat. Ia berdiri tepat di hadapan Pak Wira dan mengucapkan sesuatu yang menusuk, menuding bahwa Nur adalah iblis dan Pak Wira adalah pelindungnya. Ancaman pun dilontarkan, bahwa ia pun akan merasakan akibatnya. Pak Wira hanya mengangguk pelan. Matanya tetap menatap abu yang masih hangat di tanah. Namun malam itu belum benar-benar berakhir. Di tengah keheningan, sebuah kehadiran yang tidak kasat mata mulai terasa. Kekuatan gelap seolah masih melayang di udara, tidak sepenuhnya hilang meski tubuh Nur telah musnah. Warga yang telah kembali ke rumah masing-masing pun tidak benar-benar merasa aman. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Meski api telah membakar habis jasad Nur, bayangan terornya belum sirna. Desa Rimba tetap diselimuti rasa was-was. Di setiap malam yang pekat, ketika keheningan mencapai titik paling dalam, terdengar suara yang tak akan pernah dilupakan oleh mereka yang menyaksikan malam itu. Tangisan perempuan, lemah dan penuh penderitaan, menggema entah dari dalam tanah atau dari langit yang tinggi, membayangi malam mereka selamanya. Pada mulanya, beberapa orang masih mengira bahwa suara yang mereka dengar hanyalah halusinasi, atau mungkin sekadar tiupan angin malam yang membawa gema dari kejauhan. Namun seiring waktu, suara tangisan itu semakin terdengar nyata dan jelas. Isak tangis itu seakan berasal dari arah hutan, merintih pilu di tengah gulita yang tidak tersentuh cahaya bulan. Suara itu menjadi pengganggu keheningan malam, menghantui kesunyian dengan getaran yang membuat bulu kuduk berdiri dan menyesakkan dada. Pak Wira, yang kini hidup dalam bayang-bayang kehancuran dan penyesalan, juga sering mendengar suara itu. Setiap kali ia terbangun dari tidur yang tak pernah benar-benar nyenyak, suara tangisan itu muncul seolah menjadi cambuk bagi batinnya. Ia tahu benar bahwa suara tersebut adalah milik istrinya, atau lebih tepatnya berasal dari jiwa yang belum menemukan kedamaian. Jiwa itu masih berkeliaran, terjebak antara kehidupan dan kematian, menghantui jejak yang tertinggal di desa yang sudah ia tinggalkan. Kekhawatiran di desa semakin menjadi-jadi. Para ibu hamil yang sebelumnya hanya merasa was-was, kini benar-benar diselimuti ketakutan. Malam hari tidak lagi menjadi waktu untuk beristirahat, sebab rasa aman telah sepenuhnya sirna. Warga yang dulunya berani berjalan keluar rumah saat malam tiba, kini lebih memilih bersembunyi di balik pintu dan jendela yang mereka kunci rapat-rapat. Ketegangan meliputi seluruh penjuru desa. Banyak dari mereka yang mengaku melihat bayangan gelap berkelebat cepat di antara malam, atau mendengar suara-suara aneh dari kejauhan yang tak bisa dijelaskan secara logika. Ketentraman yang dahulu mewarnai malam kini berubah menjadi kengerian. Para ibu hamil tak pernah lepas dari senjata tajam seperti pisau kecil atau gunting yang mereka yakini mampu melindungi diri dari gangguan kuyang. Mereka percaya bahwa jika makhluk itu kembali, hanya senjata tajam yang mampu mengusir, melukai, atau bahkan membinasakannya. Tidur mereka tak pernah benar-benar nyenyak. Banyak yang memilih untuk tidur sambil duduk, selalu dalam kesiagaan, diliputi kecemasan yang terus menghantui. Seorang ibu muda bernama Siti, yang sebelumnya mengalami keguguran secara misterius, kini jauh lebih waspada. Ia senantiasa menyembunyikan gunting kecil di bawah bantalnya saat malam tiba. Setiap suara gemerisik dari luar rumah langsung membuatnya terjaga, menatap jendela dengan penuh cemas. Bayangan tentang kembalinya kuyang tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Ketakutan yang begitu dalam telah merenggut rasa aman, menggantinya dengan imajinasi kelam yang bisa muncul kapan saja. Desa yang dulunya ramai oleh tawa dan kehidupan kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan muram.
Tak ada lagi riuh di pasar, tak terdengar lagi suara anak-anak bermain di jalanan. Semua orang menjaga jarak dan menarik diri, terutama saat malam menjelang. Anak-anak yang dahulu bebas berlarian, kini lebih memilih bersembunyi di dalam rumah, khawatir akan sesuatu yang mungkin mengintai dari balik pepohonan besar yang mengelilingi desa. Pak Karim, yang dahulu berdiri paling depan untuk memimpin warga dalam mengusir Nur, kini juga tak luput dari rasa takut yang sama. Malam baginya menjadi waktu paling menyiksa. Ia tak pernah bisa tidur tenang, sebab setiap kali tangisan itu terdengar, tubuhnya diliputi rasa merinding yang tak bisa dijelaskan. Meskipun ia tahu bahwa Nur telah tiada, ada kegelisahan yang terus mengganggunya. Sebuah perasaan aneh yang tak pernah benar-benar hilang. Dalam sebuah pertemuan rahasia yang digelar oleh warga, Pak Karim menyampaikan bahwa semuanya harus segera dihentikan. Ia mengutarakan bahwa mereka harus mencari cara untuk menenangkan jiwa yang belum tenang itu. Sebab jika tidak, teror yang melingkupi desa akan terus menghantui setiap jiwa yang ada. Kepanikan perlahan menyelimuti seluruh warga. Mereka mulai meyakini bahwa jiwa Nur belum benar-benar pergi, dan bahwa ancaman yang ia tinggalkan jauh lebih menakutkan daripada yang selama ini mereka bayangkan. Cara-cara kuno pun kembali dipertimbangkan, mulai dari ritual pengusiran roh hingga upacara untuk menenangkan arwah yang belum sempat berpulang. Namun semakin mereka berusaha, semakin ganjil pula perasaan yang mereka alami. Setiap usaha justru membuat suasana semakin mencekam. Ketika malam tiba dan warga mencoba memejamkan mata, suara tangisan itu terdengar semakin dekat, seakan memasuki telinga dengan intensitas yang menyakitkan. Para tetua desa yang selama ini menjadi panutan pun kini kehilangan kata. Mereka tidak mampu memberikan penjelasan atau ketenangan, karena mereka sendiri merasa terjebak dalam lingkaran rasa takut yang tiada ujungnya. Pak Wira, meskipun telah kehilangan istrinya, justru merasakan beban yang jauh lebih berat. Ia memahami bahwa kematian Nur bukanlah akhir dari segalanya. Sosok yang dahulu dicintainya, kini menjelma menjadi makhluk yang menakutkan, terus mengintai dan menggantungkan diri di antara dunia yang nyata dan dunia yang kelam. Bayangannya terus muncul, memenuhi setiap sudut pikiran dan ruang malam desa. Malam demi malam, teror semakin menjadi-jadi. Tangisan Nur memecah kesunyian, sementara bayangan hitam terus melintasi pepohonan. Kegelapan mulai menguasai tiap sudut hati dan pikiran warga. Perlahan, mereka mulai menyadari sebuah kesimpulan yang tak terelakkan. Meskipun Nur telah mati, kegelapan yang ia bawa tidak akan pernah benar-benar lenyap. Setiap malam, warga desa Rimba bertahan dalam ketakutan, memejamkan mata dengan hati yang gelisah, sambil berharap esok membawa secercah ketenangan. Namun jauh di dalam sanubari mereka, keyakinan itu makin memudar, sebab teror yang mengintai tampaknya tidak akan pernah benar-benar berakhir.